Lumen nomor 11.708, 25 Agustus 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Murid-murid mengundurkan diri. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 66 dan 67. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes bab 6 menampilkan kasih Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Setelah itu, Yesus secara terperinci menjelaskan tentang roti hidup sebagai sebuah kebenaran. Dan Yesus mengajarkan kebenaran tanpa kompromi, tanpa minta persetujuan manusia. Artinya, dalam mengajarkan sesuatu, Yesus selalu berpegang pada dasar kebenaran yang Dia terima dari Allah. Bagi Yesus, kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa ditawar, apalagi diperjualbelikan. Kebenaran adalah harga mati yang tidak dapat diganggu-gugat. Kebenaran harus diwartakan apa adanya dan tidak bisa ditutup-tutupi. Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang membuat manusia senang dan bahagia untuk sesaat, sebab ajaran yang benar dapat membuat manusia senang dan bahagia, sekaligus bisa membuat manusia kecewa, sakit hati, dan terluka. Bagi orang yang terbuka hatinya dan hidup di jalan yang ditentukan Tuhan, ajaran yang benar akan membuat mereka senang dan bahagia. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tertutup hatinya dan hidup di jalan yang salah adalah ajaran Yesus yang benar, tanpa kompromi akan mereka anggap sebagai ajaran yang keras. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bagaimana murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Mereka yang mengundurkan diri ini
bukanlah kelompok para rasul. Para murid yang mengundurkan diri merasa bahwa ajaran Yesus sangat keras. Meskipun jumlah murid-murid Yesus yang mengundurkan diri tidak banyak, namun kenyataan ini menunjukkan kepada kita kalau ada orang-orang yang tidak siap mengikuti Yesus secara total, menyeluruh, dan dengan segenap hati. Ada murid-murid Yesus yang bahagia saat melihat keajaiban dan mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi mereka tidak siap untuk menderita dan berkorban sama seperti yang Yesus lakukan. Sebab perkataan Yesus bahwa Dia memberikan tubuh dan darahnya kepada manusia adalah ajaran tentang pengorbanan diri. Orang-orang yang mau mengorbankan dirinya demi Tuhan tidak akan takut mati. Bahkan mereka pun siap untuk memberikan tubuh dan darahnya demi keselamatan manusia. Saudara-saudari terkasih, peristiwa mundurnya murid-murid Yesus dalam jumlah yang cukup banyak menjadi sebuah tanda bagi semua orang bahwa kita, umat manusia, diberi kebebasan untuk memilih. Dalam hal memilih, tidak ada paksaan, tekanan, maupun ancaman dari Allah. Kita dapat memilih untuk mengikuti Yesus dengan syarat berani menanggung bahaya, kehilangan nyawa, dan berani berkorban apa saja demi kebaikan orang lain. Keberanian menanggung bahaya dan kerelaan untuk berkorban mendatangkan keselamatan dan anugerah kehidupan kekal. Sebaliknya, kita juga bisa memilih untuk mengundurkan diri atau meninggalkan Yesus dengan menanggung akibat bahwa kita bisa saja kehilangan keselamatan. Selain itu, peristiwa murid-murid Yesus yang mengundurkan diri menegaskan kepada kita bahwa untuk menjadi murid Yesus tidak bisa asal-asalan atau ikut-ikutan. Sebagai umat Kristiani, kita tidak bisa menjadi pengikut Yesus hanya karena orang tua yang sudah terlebih dahulu menjadi orang Kristen atau Katolik. Orang yang menjadi Katolik karena pengaruh dan peranan orang tua hendaknya belajar mengenal dan mencintai Yesus secara pribadi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk meninggalkan Dia. Dengan semakin banyaknya orang-orang yang mengundurkan diri atau meninggalkan Yesus, akan membuat semakin jelas siapa saja orang-orang yang setia dan taat kepada Yesus. Kalau kita mau berbicara tentang untung dan rugi, Yesus tidak pernah rugi jikalau kita meninggalkan Dia. Justru sebaliknya, yang rugi adalah kita yang dengan mudah meninggalkan Yesus, yang merupakan satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Sebab selama hidup di dunia, mereka yang mengundurkan diri atau meninggalkan Yesus tidak dapat mengalami kuasa dan kasih Yesus. Mereka akan berjuang sendirian, menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup. Sementara mereka yang setia dan taat kepada Yesus akan mengalami kuasa dan kasih Yesus. Pada saat mengalami kesulitan dan tantangan, Yesus sendiri yang akan menolong mereka. Selain itu,
ketika mereka meninggalkan dunia ini, Yesus sudah menanti mereka dengan kebahagiaan dan anugerah kehidupan yang kekal. Inilah keyakinan kita yang memberi kita kekuatan agar kita pun tidak ikut-ikutan mengundurkan diri. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita pernah berpikir mengundurkan diri dan pergi meninggalkan Yesus? Atau kita selalu berusaha setia kepada Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kami kebebasan untuk mengikuti Engkau atau meninggalkan Engkau. Bantulah kami ya Tuhan, agar ketika kami mengalami kesulitan dan pencobaan, kami tidak meninggalkan Engkau. Sebaliknya, kami berjuang lebih keras untuk makin setia kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.